Tak banyak yang tersisa setelah air bah menghantam permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung hancur menyisakan puing. Dinding, atap hingga perabotan semua hilang tersapu arus. Di tengah puing dan lumpur, warga masih mencoba menemukan apapun yang tersisa. Sebagian berharap menemukan surat berharga, sebagian lainnya hanya ingin melihat sisa dari kehidupan yang pernah mereka bangun. Tetangga-tetangga yang banyak. Rumah kakak di mana, Kak? Udah hancur semua. Udah hancur semua deh. Oh iya, Kak. Harapannya, Kak, buat pemerintah, Kak? Kalau bisa harapan kami, tolong bantuannya lah, Pak, sama kami. Hingga kini, korban meninggal dunia yang dibawa ke Puskesmas Batang Toru mencapai 32 orang dan 186 korban luka. Kemungkinan data ini akan terus bertambah mengingat banyaknya warga yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga terjebak longsoran dan harus berjalan kaki 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panarik dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, iya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapanuli. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan hektar lahan pertanian dan rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Solok setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah di dalam beberapa hari terakhir. Dari pantauan udara di Solok, Sumatera Barat, menunjukkan banjir melanda desa-desa dan lahan pertanian. Aliran air tak lagi tertampung sehingga meluber ke permukiman warga. Di beberapa titik, genangan air berubah menjadi arus deras yang mengancam keselamatan jiwa. Gelombang banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang Pulau Sumatera, yang mengakibatkan sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Kami dari Kodim 03 Solok, dalam penghadapi bencana ini kami membantu Pemda. Kami mengerahkan sekitar 200 orang untuk membantu penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Kodim Solok, termasuk di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Kabupaten Solok meminta Presiden Prabowo untuk segera membantu upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut. Kami minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi
dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan, ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di Kabupaten Solok ini. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari. Bertujuan untuk mempercepat operasi bantuan logistik dan pemulihan desa-desa yang terisolir oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang teruntuh. Pemirsa, kondisi ini memicu kemarahan warga yang mulai kehabisan stok makanan. Demi bertahan hidup, sejumlah warga terpaksa menjarah berbagai gerai minimarket di wilayah Sibolga dan juga Tapanuli Tengah. Aksi tersebut langsung mendapatkan respon cepat dari Polres Sibolga yang segera mengambil alih situasi dengan melakukan pengamanan di lokasi saat penjarahan berlangsung. Bahkan hingga kini akses jalan ke sejumlah titik terdampak di Sibolga, Tapanuli Tengah masih terputus akibat longsor besar, kemudian juga jaringan telekomunikasi padam dan pasokan listrik belum bisa masuk secara maksimal. Mengingat personil 4 orang yang berada di... Informasikan saya sebagai Kadif Kamsel bersama anggota tadi pada saat melakukan pengaturan di jalan. Nama dulu Pak. Dan nanti terakhir. Kami dapati para masyarakat sudah berbondong-bondong untuk melakukan penjarahan. Jadi spontanitas kami melakukan pengamanan di seputaran Indomaret dan Alfamidi yang akan dijarah oleh masyarakat yang berdalih mungkin sudah kelaparan akibat bencana. Sekalian kami bersama anggota melakukan pengamanan sekuat tenaga bagaimana bisa untuk mengamankan Alfamidi atau Alfamart yang akan dijarah. Mungkin di saat kami melaksanakan pengaturan, kami upayakan tindakan spontanitas dari kami para Satlantas yang sedang berada di jalan. Lakukan pengamanan ya Pak? Melakukan pengamanan. Pemirsa, pasca dikepung banjir bandang SPBU di Aceh Tenggara diserbu pengguna kendaraan bermotor. Antrian mengular hingga 2 km. Antrian pengendara terjadi di SPBU di Desa Lawe Kihing, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Warga juga mengaku khawatir kehabisan stok BBM. Akibat membludaknya antrian, petugas pun terpaksa membatasi pembelian BBM. Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, momen mengharukan terekam. Ya, seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya. Seorang pria bermarga Hut Tauruk berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Momen ini diketahui dari video yang diunggah Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah di sosial medianya. Masinton pun berjanji akan membantu Hut Tauruk untuk berkoordinasi mencari keluarganya. Diketahui Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibat banyaknya warga yang terpisah dari keluarga mereka. Desa mana Bapak? Desa mana tuh Bapak? Saya di Tuka Pak. Tuka. Kampung Rambutan. Sementara banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, pemirsa, menghanyutkan rumah dan menyisakan duka mendalam. Para korban berharap pemerintah menyediakan relokasi lantaran rumah mereka telah rata dengan tanah.